Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan mencoba untuk mempelajari cara membuat ransum sapi Brahman Cross. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih. Nah, sebelum kita membuat ransum tersebut, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan data tentang bahan baku yang akan kita buat. Nah, di sini saya mempunyai data sekitar 52 bahan baku yang siap untuk digunakan di ransum sapi tersebut. Nah, yang ada di dalamnya adalah costnya berapa, kemudian dry matter atau berat kering, kemudian rupiah per kilonya, kemudian adalah as, kemudian crude protein. Jadi seperti kita ambil contoh pada katul ya, katul mempunyai atau rice bran itu mempunyai 4200, kemudian DM nya itu 0,9, kemudian asnya itu 10, kemudian crude protein 12,6, kemudian crude fiber itu 6,6, kemudian fatnya itu 11,6, kemudian NFA itu 59,18, kemudian NDF itu 25,1, kemudian sugar itu 7, stat 28, order cup 5,68, kemudian ME metabolis energi adalah 13,2921, Ca atau kalsium 0,07, kemudian fosfor itu 1,7. Kemudian hal yang harus kita lakukan lagi adalah dari 52 bahan baku tersebut, kira-kira bahan mana yang akan kita buat atau yang sesuai dengan kondisi di daerah kita. Nah, di sini saya ada sekitar 19 bahan baku yang ada di daerah Lampung, yaitu yang pertama adalah restro atau boleh dibilang dengan jerami, kemudian grand corn itu bisa dibilang dengan tebon jagung, kemudian rice bran itu adalah dedak atau katul, kemudian soybean meal atau SPM, kemudian kopra, palm kernel meal atau bisa juga sebagai bungkil kelapa sawit, kemudian gaplek, kemudian coffee skin atau kulit kopi, kemudian jagung, kemudian molasses, garam, limestone atau grit batu, kemudian urea, amonium sulfat, sodium bikarbonat, kemudian DCP atau dikalsium fosfat, kemudian mineral, onggok, dan DDGS. Dari formulasi yang ada, kita nanti akan membuat tabel yang seperti ini. Kita menggunakan nanti rumus adalah pakai solver. Jadi formula sapi starter yang kita buat ini, kita membuat komposisi minimum dan maksimum. Kemudian dari analisa juga bisa dilihat. Di analisa nutrisi kita membuat urutan yaitu dry matter, crude protein, as, crude fiber, fat, NFA atau BATN atau bahan ekstrak tanpa nitrogen, kemudian NDF, kemudian sugar, kemudian starch, kemudian order cup, terus metabolisme energi, kalsium, fosfor, dan PEF. Nah, di sini kita juga membuat
minimum dan maksimum, seperti halnya pada dry matter. Kita minimumnya adalah 60, kemudian maksimumnya adalah 68. Nah, kemudian di situ juga crude protein. Kita mau buat protein yang bagaimana? Kita cantumkan aja di situ. Minimumnya seumpama 10, kita buat angka 10, kemudian kita klik solver. Nanti akan terlihat di target, termasuk dengan harga pakan per kilonya. Nah, dengan formulasi ini atau dengan sistem ini, kita dengan mudah dapat membuat formulasi pakan sapi. Tapi hati-hati dalam menentukan maksimum dan minimumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.